Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus Ustadzina al-kiram, Khalil Mawardi, guru kita juga Kiai Haji Dadang, alhamdulillah malam ini hadir di burda yang keempat, putaran yang keempat. Insyaallah hari Minggu Sabtu yang akan datang mungkin burda yang pertama di bulan Agustus. Ada yang terakhir misalnya. Ya. Begitu terrilek aja Pak, sersan aja, sersan, tahu sersan, serius tapi santai. Ustaz yakin kalau sambil makan gak ribut, justru gak makan yang bisa ribut. Nah untuk itu di sini amatin aja. Dengan ini sebetulnya saya tidak menjelaskan mengenai tentang persiapan, karena yang lebih tahu panitia. Mungkin nanti masukan dari Gus. Sebetulnya tadi sudah WA saya yang masih di Jakarta Utara. Kalau dia bisa, dia akan kembali ke sini untuk menghadiri ini. Bapak Ibu jamaah burda yang saya hormati, saya cuma tanbih sebentar, yaitu tadi disinggung sama Ustaz Khalid. Ada dua kelompok manusia nanti di yaumil akhirah, digolongkan sebagai manusia yang muflis. Apa Pak muflis Pak? Muflis kan? Bukan mukhlis, muflis. Muflis artinya rugi, bangkrut. Muflis itu bangkrut. Bangkrut itu pasti rugi. Apa yang dimaksud golongan manusia nanti yang di akhirat muflis itu atau bangkrut? Karena dia bawa-bawa ibadahnya ditolak oleh Allah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dia menyerahkan ibadahnya. Ya Allah, ini ibadah sholatku ya Allah. Ya Allah, ini ibadah puasaku ya Allah. Ya Allah, ini ibadah zakatku ya Allah. Ya Allah, ini ibadah hajiku yang 3 kalinya ya Allah. Tapi Allah tidak menjawabnya. Allah cuma mengatakan mardud. Apa artinya? Sia-sia, ditolak oleh Allah. La tuqbalu, ditolak oleh Allah. Kenapa bisa gini? Apa yang dimaksud dengan bangkrut itu? Kok tidak diterima selama dia ibadah di dunia? Yang pertama adalah orang ibadah tapi masih suka menzolimi sahabatnya. Orang yang ibadah, betul ibadah tapi menzolimi keluarganya. Orang yang ibadah tapi menzolimi yaitu teman-teman. Di dunia saja sudah dikatakan rugi Pak Bu. Orang yang menzalimi temannya atau saudaranya, dia yang pertama adalah apabila Ustaz Khalid dizalimi, disakiti, maka dia itu adalah sebagai orang yang teraniaya, terzalimi. Orang yang menzalimi itu, maka tanggung jawabnya adalah yang pertama, dia itu mengambil dosa-dosanya Ustaz Khalid. Ustaz Khalid bersih dosa karena terzalimi.
asal Ustaz Khalid nggak membalas. Tapi kalau Ustaz Khalid membalas, ya 11-12 sama, saling menzolim, tidak dapat apa-apa, malah keduanya dapat dosa. Makanya kalau kita dizalimi, jangan kita balas. Karena Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Seumur hidup Rasulullah SAW dianiaya, dizalimi, disakiti, difitnah Rasulullah. Tidak ada yang pernah Rasulullah SAW balas. Maka waktu itu Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau kita dizalimi, nggak usah membalas. Ini yang kadang-kadang terjadi, anak kita diajarin, ya? Anak kita ajarin. Yang kadang anak-anak kita kalau nggak dididik juga, dia balas, bahkan balasnya mau balasan temannya. Misalnya Sintong dikatain temannya, ya, Tom, pala lu peang dong, gitu. Dia langsung tuh malas, lu tuh peang, bapak lu, nenek lu, kakek lu. Nah, jadi padahal dia yang dikatain cuma dia doang, tapi anak sekarang bisa membalasnya itu berkali-kali, bahkan keluarganya dibalas, dikatain. Itu ajaran yang nggak boleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi kita ini dituain yang kadang-kadang anak berantem, pulang nangis, kemudian kenapa kamu diketok? Nah, ini bawa pacul, ketok lagi sana. Nah, ini orang tua nggak ngajarin kepintaran, ngajarin kebencian, membalas nantinya anak ini. Didikannya tidak akan terjadi baik anak kita ini. Maka untuk itu diberikan arahan, diberikan pandangan yang baik. Nah, yang keduanya, kalau kita menzolim Ustaz Khalid tidak membalas, maka yaitu pahala ibu, pahala bapak yang setiap hari sholat, yang setiap hari puasa, yang setiap ini pergi haji, maka pahalanya dikembalikan ke Ustaz Khalid. Itu adalah di dunia saja sudah bangkrut ya pahala, apalagi di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu hadirin rahimahullah, yaitu orang yang ibadah tapi ibadahnya nggak pakai ilmu. Ibadahnya nggak pakai ilmu. Di dalam kitab Jubat dikatakan, fakulla min ghairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apabila amal itu dikerjakan tanpa dengan didasari dengan ilmu, maka amalnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bangkrut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah itu menilai amal kita, menilai ibadah kita itu bukan selesai kita tugasnya selesai baru Allah nilai, bukan. Jadi bukan kita ini habis sholat kemudian habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus zikir tambah, kemudian Allah nilai. Bukan itu Ibu Bapak. Tapi Allah menilai ibadah, menilai amal manusia itu adalah karena yaitu dengan apanya? Dengan ilmunya. Prosesnya dia ibadah, bukan selesainya ibadah, tapi prosesnya ibadah. Diawali yang pertama, kalau dalam sholat itu ada syarat dan rukun. Ada syarat dan rukun. Di dalam sholat itu ada yang namanya rukun fi'li, rukun kauli. Ada sunnah fi'li, sunnah kauli. Kita sudah belajar belum? Pak? Rukun fi'li, rukun kauli, kita sudah belajar belum? Nah, di situ ini yang menjadi kita muflis nanti. Maka untuk itu alhamdulillah di sini ada madrasah. Inilah yang perlu, ada madrasah di tengah-tengah tempat yang terpencil ini, ada pendidikan, itu luar biasa.
Juga di Sutet ada majelis taklim, buka kitab fikih. Nah di situ yang harus kita tuh belajar di situ Pak Bu. Di samping memang kita tanamkan silaturahmi seperti ini berkeliling, tapi yang pokoknya juga itu ibu yaitu belajar taklimnya, yaitu membahas hukum-hukumnya itu yang terpenting ibadah kita. Nah waktu itu prosesnya yang dinilai benar nggak niatnya. Kalau rukun sholat itu adalah yang pertama, rukun sholat yang pertama adalah niat, ya. Niatnya bagaimana? Kemudian dibarengi dengan takbiratul ihram. Ini contoh sholat itu. Ya, ada yang bilang rukun sholat yang pertama niat, ya. Bukan, takbiratul ihram boleh juga, karena dibarengi niat itu dengan takbiratul ihram. Karena niat tidak dibarengi dengan takbiratul ihram, maka nggak jadi sholatnya. Kan belum sholat niatnya. Kalau kita belum mengerjakan amal kita niat, itu namanya baru azam, cita-cita, ya. Cita-cita. Kalau niat itu harus dibarengi dengan perbuatannya. Saya niat sholat, ya ketika takbiratul ihram, Allah, hati kita niat Allahu Akbar. Nah, makanya hati-hati, imam ini bisa dinilai, itu imam sholatnya benar atau enggak bisa kita nilai, Bapak Ibu. Kalau kita juga pintar, ya, jangan cuma kita dengar imam suaranya, oh enak dia, ini. Tapi dia sendiri syarat dan rukun sholatnya nggak berjalan, ya. Yaitu misalnya ada yang takbir imam ini, Bu. Ini belajar namanya ngaji, ya. Ada yang takbir ini, Allahu Akbar. Kira-kira niat nggak? Niat nggak? Nah, sekarang begini, Allahu Akbar. Niat nggak? Insya Allah niat. Karena dia lagi pasang niat. Kalau begini, Allahu Akbar kapan pasang niat? Ada lagi yang gini, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat enggak? Kagak niat. Itu cuma membaca lafaz niat. Lafaz niat, bukan niat. Ada lagi yang begini, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat enggak? Niat dan baca lafaz niat, itu yang bagus. Rukunnya, wajibnya dijalankan, sunnahnya dijalankan. Itu kalau kita belajar, ya. Kalau nggak belajar kita nggak ngerti. Udah niat kok di rumah, belum itu baru azam. Bisa terjadi ibu nggak sholat, bapak bisa terjadi nggak sholat. Seandainya jalan menuju musola, menuju masjid, yang ditanya, ya, kalau udah niat kok, belum tentu. Karena bisa saja nggak sholat, bisa saja nggak terjadi sholat. Entah itu ada halangan, bapak sakit perut, balik lagi, ya, belum dikatakan sholat. Nah itu namanya adalah ada rukun kauli, rukun bacaan, ada rukun fi'li, yaitu gerakan. Itu juga harus kita pelajari sama-sama.
Ada sunnah kauli, ada sunnah fi'li. Sunnah yaitu ucapan, sunnah yaitu gerakan. Mana saja yang dikatakan sunnah gerakan dan sunnah ucapan, nanti akan dipimpin, diajarin sama Ustaz Khalid, ya. Karena insya Allah Ustaz Khalid ini harusnya di sini juga ada, disuntet aja di Balkinas ada taklimnya, ya harusnya. Karena kenapa? Ini sayang Bapak Ibu, takutnya itu kita ini dikatakan muflis, bangkrut bukan karena modal kita gede, perusahaan kita gede, dagangan kita gede, kemudian enggak laku, ya, tetapi adalah ibadah kita yang harus kita perhatikan. Nah, untuk itu sampai juga saya belum melihat Gus balasannya. Ya benar belum Bu, Bapak, para jemaah sekalian. Waktu itu mungkin saya sambil nunggu Gus seperempat lagi, alangkah enaknya kita ini ada timbal balik atau sharing, ya, sharing dari jamaah Ustaz, ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai nanti acara, ya, atau mengenai apa saja, dipersilakan. Dari saya sampai di sini dulu.